Assalamualaikum Pak Ustadz. Orang tua punya jatah kontrakan yang dimana uangnya untuk haul orang tua kami. Setelah haul ada sisa 10 juta dan uang saya pegang. Niat saya, sisa uangnya saya mau kasih ke guru-guru ngaji saya. Sedangkan keluarga tidak setuju, pengennya dibagi rata. Saya tetap kekeh uangnya untuk guru ngaji saya. Dosakah saya ngelawan keluarga? Dosa. Dosa lah. Enak aja lu mau kasih guru ngaji. Boleh lah. Ya, cuman ini saya belum paham ceritanya. Ini bapaknya meninggal, terus punya kontrak. Gitu maksudnya. Nah ya kalau bapaknya udah meninggal tuh kontrakan Pak, udah bukan punya bapaknya, lah punya siapa? Ya punya anak-anaknya, punya bininya, punya anak-anaknya. Itu malun mustarak namanya, harta yang dimiliki semuanya. Artinya kalau bapaknya udah meninggal, walaupun itu ada kontrakan, ya semuanya hasil kontrakan itu, tanahnya, kontrakannya, hasilnya itu semuanya milik bersama. Siapa? Al-warathah, ahli waris semuanya. Ini termasuk anak-anaknya, laki, perempuan, abang, adik. Tidak bisa. Nah kalau anak-anaknya ini istri almarhum sepakat, ya udahlah. Ini kan ada kontrakan duitnya. Bagaimana kalau kita kasih guru ngaji kita? Setuju nggak lu pada? Setuju. Semuanya nih ahli waris nih. Ya udah, baru kasih. Tapi kalau jangankan semuanya, ada satu aja dari personil keluarga, entah adenya, abangnya bilang, gua nggak setuju, itu haram hukumnya diberikan ke Ustaz. Paham? Kecuali ini almarhum wasiat. Contoh, ya, nah kontrakan gua kan ada 200 pintu tuh, yang setiap bulannya 3 juta. Terus saya bilang, ya loh, satu pintu hasilnya setiap bulan itu gua wasiat, jangan lo ambil. Gua wasiatkan itu nanti dijual atau enggak, satu pintu sisain. Ya kalau masih dikontrakin, hasil kontrakannya berikan ke Ustaz. Ustaz bulan, setiap bulan. Kalaulah nanti dijual, itu duitnya, duit itu kontrakan, duit tanahnya, itu juga harus diberikan kepada Pak Ustaz misalkan, atau kepada siapa. Nah maka kalau kayak begitu, nah itu baru harus dilaksanakan. Min ba'di wasiyatin yusabiha audain. Sebelum pembagian harta waris, yang pertama itu tunaikan dulu. Ada wasiat yang nggak ada, satu kontrakan, satu pintu itu nggak boleh diapa-apain duitnya. Tanahnya, rumahnya, duitnya semuanya nanti setiap bulannya dikasih Ustadz. Ya, maka udah, anggap aja satu pintu ini adalah bagian dari wasiat si almarhum yang harus dikeluarkan. Dan ini udah nggak boleh dibagi kepada. Ternyata ada anak 1, 2, 3 bohong misalkan. Oh enggak, ini mah tetap milik kami. Ya itu dia yang dosa. Wa ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Yang dosa ya anak-anaknya, bapaknya udah wasiat, udah Allah berikan pahala. Itu kalau wasiat. Woi. Kalau wasiat. Gitu. Kalau enggak wasiat ya, kalau enggak ada wasiat maka kagak boleh. Atau kayak bapak, emak wasiat. Ntar kalau gue meninggal, nih mobil buat lu ya, anak yang terakhir. Enggak ada itu wasiat, enggak boleh. Karena kenapa? Kata Nabi, la wasiat ahli waris. Kita bapak, emak itu nggak boleh wasiat kepada yang pada ketetapannya dia mendapatkan waris. Makanya nggak boleh wasiat ke anak, nggak boleh wasiat ke bini. Saya diam-diam ngomong, mah, nanti nih kalau gue meninggal, tanah yang di Pondok Indah buat lu. Misalkan, itu nggak kena. Walaupun istri bilang, nih, ini wasiatnya, itu dibatalkan secara hukum. Karena kenapa? Istri itu termasuk yang mendapatkan warisan. Dia nggak boleh menerima wasiat. Kecuali masih hidupnya. Kayak saya sama anak-anak saya kan. Saya bilang, bisa kamu rumahnya yang di Pertamina ya. Saya bilang kayak gitu. Itu saya kasih. Oh kayak Asa di Domo Komplit. Gue masih ada banda gue. Terserah gue mau kasih kunyuk kek. Boleh nggak? Boleh masih. Tapi kalau udah mati mah kagak bisa, ada surat wasiat nggak? Makanya wasiat itu bukan kepada ahli waris, wasiat itu boleh kepada orang lah. Kita punya anak, itu kan anak, kita punya anak, cucu itu kan nggak dapat karena ada anak. Nah, boleh wasiat ke cucu, boleh wasiat ke ponakan, boleh ke orang lain. Paham nggak kira-kira? Iya, jangan
karena paling tua, udah lu mah jangan pakai udah paling tua mungkin dia yang ngerti agama, adanya pada bodoh gitu kan. Udah lu mah ini, buat bapak, ini 10 juta gue buat kasih. Nggak ada begitu. Jangankan anaknya bodoh, masih bayi, udah haknya sama. Saya gede begini, punya adik bayi, lah bayi haknya sama saya. Makanya tungguin. Tadi mah masih kecil ini kagak denger, kagak ngeh, kagak apa lah, nggak bisa, tunggu sampai dia gede. Hatta ya belughu ar-rusyd. Sampai dia gede, sampai dia balik dan sampai dia dewasa. Lihat. Ini begini-begini gitu. Makanya nggak boleh sembarangan bagi-bagi sampai semuanya itu sudah termasuk ahlur rusdi. Ahlur rusdi itu memang udah balik dan udah dewasa, baru tuh harta dibagi. Paham kira-kira?